Shalom, 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 haleluya, puji Tuhan. Satu hari lagi Tuhan berikan untuk kita hari ini, Jumat 22 Juli tahun 2022. Adalah sebuah anugerah yang harus kita bisa jalani dengan penuh tanggung jawab di hadapan Tuhan. Amin. Dan tetaplah percaya bahwa sama seperti Tuhan sudah memberkati tidur malam kita, maka Tuhan juga pasti akan memberkati, memelihara, serta menyertai hidup kita di sepanjang hari ini. Baiklah, sebelum kita lebih jauh melakukan semua kegiatan hari ini, izinkan kembali Tuhan bicara kepada kita melalui pembacaan Alkitab satu hari satu pasal yang akan tetap kita ambil dari pembacaan 52 hari bersama Yeremia. Dan puji Tuhan kalau hari ini kita telah memasuki hari yang ke-18, maka kita akan membaca kitab Yeremia pasal 18 ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-28. Judul renungan kita hari ini, Proses Sebuah Kehidupan. Sebagai pengantar renungan ini saya akan coba bacakan untuk kita ayatnya yang keempat. Apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rusak, maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali menjadi bejana lain menurut apa yang baik pada pemandangannya. Sidang jemaat Tuhan, lewat pembacaan kita hari ini, Tuhan membawa Yeremia untuk belajar dari tukang periuk, karena Tuhan ingin memberitahukan bahwa manusia memiliki proses kehidupan yang mirip dengan bejana yang sedang dibentuk. Tanah liat tidak akan secara otomatis berubah menjadi bejana yang indah, tetapi tanah liat harus melewati beberapa proses sehingga dapat menjadi sebuah bejana yang berkualitas. Jika satu langkah saja dilewatkan, maka tukang periuk tidak akan memperoleh sebuah bejana yang baik. Mungkin saja dia hanya akan memperoleh bejana yang bentuknya kurang bagus. Mungkin permukaannya sudah retak-retak, penampilannya tidak berkilau, tidak dapat bertahan lama, atau kekurangan lainnya yang dapat ditemukan. Ketika tanah liat tidak mengikuti bentukan dari tangan tukang periuk dan menjadi rusak, maka prosesnya akan diulang kembali. Tanah liat akan disatukan kembali, dipukul-pukul, atau bahkan dibanting ke meja agar mudah dibentuk kembali. Sidang jemaat Tuhan, demikian juga hidup kita. Kita harus mengerti bahwa tidak ada momen dalam kehidupan kita yang bukan merupakan proses bagi sebuah kehidupan. Setiap momen merupakan bagian dari proses kehidupan. Oleh karena itu kita harus terus belajar merelakan hidup kita, memiliki hati yang rela dan berserah kepada Tuhan, agar hidup kita dapat dibentuk oleh tangan Tuhan sendiri. Setiap kita mengeraskan hati, bersungut-sungut kepada Tuhan dan tidak bersyukur atas apa yang kita alami, maka hidup kita bagaikan tanah liat yang keras, yang susah untuk dibentuk. Dan mungkin Tuhan akan mengizinkan perkara-perkara yang akan membuat kita menjadi mudah dibentuk sesuai dengan rencananya. Karena itu relakan hati kita untuk menjalani sebuah proses yang sedang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Bersyukur atas proses pembentukan yang sedang Tuhan kerjakan melalui berbagai macam perkara. Akan ada saatnya di mana kita akan melihat hasil bentukan tangan Tuhan bagi hidup kita. Dan kita akan bersyukur atas apa yang telah kita alami bersama Tuhan. Amin. Karena begitu berharganya bangsa Yehuda di mata Tuhan, maka Tuhan harus membentuk mereka kembali sesuai dengan rencana Tuhan. Demikian pula dengan kita. Karena begitu berharganya kita, Yesus harus mati di kayu salib. Namun dalam kehidupan kita, ketika Dia menebus kita, ada banyak karakter, sifat, sikap yang mungkin sangat bertolak belakang dengan apa yang Tuhan inginkan bagi hidup kita. Selama kita menyerahkan diri kita kepada Tuhan, Dia tidak bermaksud jahat atas setiap proses yang kita alami. Justru semua proses itu Tuhan lakukan untuk mempermuliakan kita, dan tepat pada waktunya dengan mata kepala kita sendiri akan melihat sungguh kita menjadi bejana kemuliaan Tuhan yang dipakai dengan luar biasa. Bahkan lewat hidup kita akan ada banyak orang yang tercelik matanya untuk melihat sungguh hidup kita berubah. Sungguh hidup kita telah menjadi berkat karena Kristus membentuk hidup kita dan kita merelakan diri untuk dibentuk olehnya. Dan kita menjadi bejana kemuliaannya. Terpujilah nama Tuhan. Kiranya perenungan kita pada pagi hari ini menyemangati kita untuk berserah terus kepada Tuhan. Dan percaya saat ini Tuhan sedang membentuk kita bagi kemuliaannya.
Diberkatilah seluruh sidang jemaat Tuhan dan digenapi firman yang telah berjanji bahwa apa yang dikerjakan tangan kanan dan tangan kiri kita dibuatnya berhasil. Amin. Kemanapun kaki kanan dan kaki kiri kita melangkah, di sana pasti kemuliaan Tuhan akan dinyatakan karena kita telah menyerahkan diri kita sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Doaku terus bagi seluruh sidang jemaat Tuhan, kiranya kasih karunia daripada Allah Bapa menjadi bagianmu senantiasa di sepanjang hari ini. Bagi sidang jemaat Tuhan yang sakit, dengarkan pernyataan ini di dalam nama Yesus. Sembuhlah sesuai dengan takaran imanmu. Diberkatilah kita bersama dengan orang-orang yang kita kasihi, serta bersama dengan orang-orang yang kita cintai dimanapun mereka berada. Terpujilah nama Tuhan. Shalom.